memberikan banyak banyak masukan-masukan ya. Akhirnya saya teruskan itu. Nah, S2 hukum. Nah, ini ada penawaran lagi S3, tapi kayaknya agak-agak berat ini S3 nih. Kecuali S3-nya di Urindo kayaknya nih, dibantu sama Coach Ridwan. Nah, jadi dalam perjalanan ini Bapak Ibu, saya mohon izin sebelumnya ini emang dalam apa ya, dalam bisnis, ini kan hubungannya dengan bisnis, dengan keluarga, dengan pendidikan, dengan hobi, ini kan semua ya masuk ya. Jadi perjalanan hidup itu kalau kita bicara leadership, dia tidak bisa dipisah-pisah. Jadi berhubungan semua. Jadi dengan bisnis kita, dengan karyawan kita, dengan hobi kita, dengan jalan-jalan kita juga, kan gini ya Pak Ibu, mungkin kalau kita nih jadi, misalnya udah jadi karyawan yang memang selama ini yang jadi karyawan, kalau mau jalan-jalan kan ada waktunya, ada cutinya, ada misalnya akhir tahun gitu. Tapi kalau kita sebagai pebisnis, karena kita memang sudah membuat bisnis ini, ya kalau bahasanya Coach Ridwan tuh autopilot, katanya begitu. Jadi karena kita sudah punya tim, maka bisnis itu akan berjalan dengan sistematis, bukan sendirinya ya, sistematis, tapi kita tetap tetap terus memantau gitu. Nah, akhirnya kita bisa membagi waktu sampai bahkan saya salah satu hobi saya itu sebenarnya kalau Bapak tahu Bapak Ibu tahu, saya tuh hobi lari di gunung sebenarnya. Jadi saya pernah tektok di Lau, bolak-balik, Merbabu, Sindoro gitu kan. Seven Summit lah orang bilang gitu. Sampai punya hobi seperti itu, tapi bisnis saya tetap jalan seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, eh, apa sih hubungannya antara eh, kepemimpinan bisnis dengan kesuksesan kita, terus kemudian bagaimana cara kita memadukan itu semua gitu. Karena kan begini, kalau kita sebagai seorang leader, seorang pemimpin, otomatis kita punya sistem yang harus kita jalankan. Jalankan kemana? Ke keluarga, ke karyawan kita, lalu kemudian ke diri kita sendiri juga. Jadi semakin kita bertambah umur, kita juga harus membagi peran, termasuk juga ke masyarakat. Makanya tema ini yang saya masukkan. Nah, ini ada memahami, jadi ini bicara leadership legacy, coach ya. Ini salah satu yang saya lihat ya. Jadi sebenarnya kita sebagai seorang pemimpin itu kita bukan hanya sekedar memimpin, tapi apakah ada legacy di situ? Apakah ada rekam jejak jejak yang kita tinggalkan di situ? Nah, ini memang sebenarnya ada beberapa simulasi, tapi saya lanjut saja ya terkait itu ya. Nah, ini saya berawal dari sini. Saya bicara di sini. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mungkin mungkin gini. Dulu waktu saya jadi karyawan, saya memang tidak terlalu banyak beraktivitas di organisasi manapun. Saya tidak terlalu banyak karena memang kerjanya kita sebagai karyawan kan begitu. Pagi berangkat, jam 5 bangun, jam 6 apalagi rumah di Depok. Rumah di Depok ke mana? Ke daerah Jakarta Pusat aja udah 1,5 jam kalau naik motor. Tiap hari bolak-balik. Tiap hari bolak-balik, hari Sabtu pulang malam sampai jam 10. Sabtu tepar, tidur seharian. Minggu udah pegel badan. Senin balik lagi. Begitu terus. Nah, jadi saya setelah melihat kondisi seperti itu, akhirnya saya berpikir, wah ini kayaknya saya nggak bisa nih kalau kayak begini terus. Nah, makanya gini, emang ini bagi Bapak Ibu yang memang sudah cukup lama jadi karyawan, itu sih nggak ada masalah, itu pilihannya. Tapi saya ketika saya umur 29 ya, tepatnya 29 30, akhirnya saya berpikir begini, gimana saya caranya ketika saya menjadi seorang apa karyawan, saya sudah menyiapkan diri saya untuk bisa akhirnya berada pada step berikutnya, berada pada
step selanjutnya, tingkatan selanjutnya. Ya memang dari dulu saya niat saya mau buka bisnis sendiri. Nah makanya ketika saya 6 tahun di dalam saya bekerja tadi di BSM, di Bank Bukopin Syariah ada profil saya semuanya yang ada di situ, itu semua saya siapkan. Saya siapkan semuanya, bahkan akhirnya ketemu dengan beberapa investor segalanya sampai saya harus presentasi segala macam. Nah, setelah itu akhirnya lepas dari 2011 saya resign. Nah, ini yang saya lakukan. Jadi saya akhirnya harus banyak berkomunitas. Jadi gini, bisnis dan komunitas bisnis itu sebenarnya satu napas. Jadi jangan sampai begini, kita berbisnis, terus kita berkomunitas, tapi ketika kita di organisasi bisnis, kita malah tidak mendapatkan apa-apa di situ. Makanya kenapa saya akhirnya banyak mengikuti coaching. Cuman saya yang belum maksimal ini dengan Coach Ridwan nih coachingnya nih. Kalau yang lain, saya sudah cukup banyak tuh, sampai 3 bulan kita coaching ini segala macam. Nah, jadi artinya dengan segala pengalaman di coaching itulah akhirnya bisnis kita berjalan on the track. Itu secara gambaran. Nah, ini juga ada beberapa positioning saya di organisasi-organisasi bisnis yang memang sampai sekarang masih jalan. Nah, ini dulu nih, ini kayak ini ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini yang dulu saya lakukan. Nah, ini lanjut. Eh, Makna legacy dalam kepemimpinan, dalam leadership. Ada 3 yang saya lihat. Apa yang harus kita lakukan adalah pertama, kita harus bisa mempengaruhi. Kita harus bisa mempengaruhi. Jadi legacy itu bukan tentang jabatan atau gelar, melainkan tentang pengaruh positif yang terus hidup terhadap bawahan kita. Jadi karena saya ini kan bisnis properti, sebenarnya kalau dihitung itu ininya tim intinya nggak banyak. Tim intinya cuma 7 sampai 10 orang. Tapi di bawahnya banyak. Ada kontraktor, ada bagian legal, ada bagian perizinan, ada marketing. Marketing di bawahnya lagi ada agent-agent. Sekarang bagaimana caranya kita memberikan legacy yang bagus dan baik kepada mereka. Jadi pertama, pengaruh yang bertahan. Terus value. Jadi seorang pemimpin itu harus punya value, bukan hanya hasil. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, konsisten, terus-menerus kita lakukan. Nah, ini salah satu, ini proyek yang saat ini yang sudah saya lakukan dan yang sedang dijalankan dan yang sudah selesai. Jadi dari 2011 itu saya membuka proyek sampai sekarang 2024 itu minimal ada 1 atau 2 proyek per tahun yang saya selesaikan. Cuman memang begini, proyek-proyek yang saya kerjakan ini adalah jadi ketika kita buka proyek bukan hanya kita berbicara berhasil dan sukses buka proyeknya, gitu ya coach ya. Tapi bagaimana kita bisa menutup proyek itu dengan clean and clear. Nah, inilah yang kadang-kadang ketika seseorang membuka proyek properti apapun ya, mau proyek bisnis apapun, apakah stakeholdernya atau shareholdernya merasa puas dengan apa yang kita lakukan? Nah, alhamdulillah, hampir semua yang saya lakukan ini semua clear. Jadi kalau kalau kita berbicara bisnis properti, di sini ada 3 komponen. Ada 3 komponen. Pertama, pihak perbankan, kedua konsumen, ketiga pihak investor. Ya, jadi perbankan berhubungan dengan KPR, apakah mereka nyaman kerjasama dengan kita? Apakah kita benar-benar developer yang memang dicari oleh mereka dan kualitas kualitas kita bagus? Atau kita siapa? Dan ini track record ini susah, apalagi sekarang dengan pihak bank. Bank itu sekarang sudah mengklasifikasi developer. Alhamdulillah kami di Selaras Home ID menjadi developer unggulan. Developer unggulan itu paling susah mendapatkan. Karena ada namanya Depnas, developer nasional. Kalau kami developer kelas menengah. Nah, ini kriterianya ada orang yang tiba-tiba langsung drop turun dia nilainya. Jadi dia udah nggak bisa lagi berlanjut kerjasama dengan bank-bank tersebut. Kemudian yang kedua, yang konsumen. Nah, ini nih. Konsumen ini
yang dia inginkan tuh cuma tiga. Pertama, tanahnya clear, pecah sertifikatnya bener, terus kemudian bangunannya, ya mungkin boleh jadi Bapak Ibu pernah dengar ya, pernah dengar eh, ada beberapa lah gitu ya developer yang memang problem bermasalah. Bangunannya bener nggak, sesuai nggak, handovernya sesuai tepat waktu nggak. Kemudian yang ketiga yang mereka inginkan adanya IMB misalkan, itu terkait perizinan. Nah ini. Nah kemudian yang ketiga tadi terkait dengan pembangunannya. Itu yang harus benar-benar kita maksimalkan. Nah jadi proyek yang saya lakukan, memang saya berbisnis ini lebih fokus saya tuh di bidang properti. Untuk yang lain, saya kayak Hidromat shareholder ya, saya punya lima outlet itu, saya hanya nanam saham aja. Saya nanam saham, alhamdulillah sekarang tetap mendapatkan dividen. Nah, ini leadership legacy yang saat ini saya sudah kerjakan, yang sudah saya jalankan. Nah, ini nih. Ini framework yang selama ini saya lakukan. Artinya gini, ketika saya memimpin tim saya harus punya guidance yang jelas, target yang jelas, terus kemudian adanya visi, misi, dan budaya kerja yang clear di situ. Nah, misalkan saya dengan tim gitu. Dengan tim itu kita selalu ada namanya seminggu sekali minimal tuh sharing session briefing morning. Itu wajib kita lakukan. Bagaimana seorang pemimpin mengarahkan purpose ya, mengarahkan timnya seperti apa. Memang skala saya tidak terlalu besar ya, kita omset itu setahun itu kurang lebih sekitar 15 sampai 20 M lah. Tapi kalau kita bicara Ciputra jangan dibandingkan Coach Ridwan. Tapi kita kurang lebih segitu. Kita jual rumah tuh dalam setahun tuh ya rumah rata-rata harga 800 sampai 1 M dan itu ya sekitar 20 atau sampai 30 unit per tahun yang kita jual. Ini purpose-nya. Jadi harus jelas kepemimpinan yang jelas. Kemudian yang kedua, ketika clear leadernya, maka people-nya seperti apa? Dia bisa dikembangkan nggak? Dia bisa nggak kita upgrade skill-nya? Dia bisa nggak kita naikkan kapasitasnya dia? Nah, itu leader, seorang leader ya. Artinya gini, leader ini dia bisa nggak akhirnya menciptakan leader-leader baru. Nah, itu yang coba terus-menerus kita lakukan di Selaras Home ID. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, prinsipal. Prinsipal ini bicaranya berarti bicara etik, nilai, dan integritas. Nah, di sini bicaranya budaya, value, budaya perusahaan. Seperti apa sih budaya perusahaan itu yang harus kita lakukan? Mohon maaf, Bapak Ibu, saya hanya menggambarkan apa yang selama ini saya lakukan. Boleh jadi Bapak Ibu lebih berpengalaman dari saya karena Optik Melawai setahu saya udah puluhan tahun adanya di Indonesia, luar biasa cabangnya. Nah, ini framework 3P of Legacy Leadership. Nah, kemudian yang berikutnya adalah eh, apa yang harus diberikan, apa yang harus dideliver di dalam leadership of legacy. Apa yang harus dideliver? Yang harus dideliver adalah keteladanan. Ya kalau di dalam Islam namanya kudwah, adanya kudwah keteladanan. Adanya legacy, kita harus memberikan contoh, contoh yang bagus, contoh yang baik. Nah, itulah yang berhubungan dengan keteladanan, apa yang role model ya, role modelnya seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah value, value yang dihidupi, value yang terus-menerus diberikan kepada tim. Itu yang dilakukan. Kenapa misalkan saya mencoba untuk membangun 15 proyek ini dengan sebaik-baiknya, karena saya selalu mengingatkan kepada mereka bahwa eh, kita ini dalam bisnis itu kan ada tiga komponen ya Bapak Ibu ya. Ada yang namanya owner, ada yang namanya employee, kemudian ada yang namanya customer. Nah, tiga ini selalu berhubungan. Customer, dia ingin mendapatkan customer satisfaction. Si owner, dia pengen
freedom finansial. Dia mau punya kebebasan finansial, kemudian kebebasan waktu, dan dia pengen mendapatkan feedback yang bagus, mendapatkan margin yang bagus. Kemudian yang ketiga, employee. Employee dia dua hal yang pasti yang dia inginkan. Pertama, salary yang bagus, dan kemudian jenjang karir yang memang dampaknya terhadap salary juga pada akhirnya gitu, positioning dan salary. Nah, kira-kira mereka mendapatkan itu nggak gitu kan? Nah, makanya harus ada value yang clear dan clear di dalam ini. Kemudian yang ketiga adalah adanya legacy semangat yang terus ditularkan kepada tim dan akhirnya mereka mendapatkan feedback dari kita semua. Nah, ini gambaran. Nah, ini contoh, saya memberikan contoh. Ini adalah contoh yang akhir-akhir ini Bapak Ibu mungkin sering berseliweran ya. Mungkin sering berseliweran di timeline kita. Jadi ini legacy pelayanan yang nyata ya. Jadi gini, terlepas kontroversinya seorang KDM, tapi seorang KDM itu dia gini, dia berangkat dari seorang leader. Sebenarnya kan dia kan birokrat juga. Dia kan dari dulu kan anggota DPRD, kemudian dia apa? Dia sebagai bupati dua dua periode, anggota dewan, dan kemudian sekali menjadi gubernur. Saya pikir seorang KDM itu ketika dia udah jadi gubernur, udah mungkin dia hanya ingin menikmati sebagai seorang gubernur, ya melanjutkan saja dengan yang gubernur-gubernur yang terdahulu dan sepertinya tidak terlihat ya, tidak terlihat. Tapi ternyata ini orang unik gitu kan. Ini orang unik artinya apa? Dia ketika menjadi gubernur sepertinya dia pengen memberikan legacy yang powerful. Boleh jadi dulu waktu di Purwakarta juga sama. Saya kalau lewat Purwakarta itu selalu pas masuk Purwakarta tuh banyak ini ya, banyak kayak artefak kayak inilah, kayak apa sih? Ya bukan patung-patung sih, kayak bener-bener beda gitu. Kalau Purwakarta kalau kita masuk gitu kan, ornamen-ornamennya Sunda itu luar biasa kalau menurut saya. Terlepas dengan kontroversinya, tapi kan dia merepresentasikan seperti itu gitu kan. Nah, kepemimpinan beliau ini memang terlihat bahwa terkesan one man show, terkesan ya. Tapi sejak ada sosmed, sosial media, ini kan bicaranya kita YouTube nih misalkan. Ini kan YouTube nih getok tular. Jadi sekali misalkan dia sekali orang suka, kemudian di clippernya kemana? Di clippernya ke TikTok, ke IG, dan itu orang pasti ada plus minusnya tuh niatnya. Ada yang memang niatnya, ah gue pengen mencari viewer, dan kemudian dari viewer ini dia mendapatkan duit lah. Tapi dari situ kan akhirnya orang suka itu sebenarnya gini, oh ternyata dia lebih banyak mengedepankan sisi-sisi hati ya. Ini kan bicaranya hati. Jadi gini, mungkin melihat selama ini kondisi Jawa Barat, ya saya pun sebagai pebisnis juga ngerasain gitu. Kok yang namanya birokrasi itu terlalu banyak aturan, dan kemudian kerja itu benar-benar kayak orang apa ya, kayak istilahnya tuh, oh kalau ini bukan kerjaan saya nggak bakal saya kerjain, kalau ini bukan kerjaan saya bukan nggak saya kerjain. Terus terkesan saya melihat itu terlalu banyak pemborosan. Emang bener tuh, rapat ini segala macam. Jadi akhirnya dia mikir apa? Ini kalau kayak kayak begini, ini nggak bakal sejahtera ini orang-orang Jawa Barat misalkan. Apalagi ada dana hibah sampai 3 triliun. Kenapa dana hibah nggak masuk ke infrastruktur gitu kan? Nah, makanya ini fokus pada kesejahteraan. Ini salah satu ya legasinya ya. Jadi fokusnya kepada kesejahteraan. Bagaimana dia orang-orang sejahtera, berarti kan bicara ruang ruang belajar baru, kemudian juga jalan-jalan diperbaiki semua segala macam kan, sampai semua infrastruktur luar biasa tuh katanya triliunan sampai dananya. Kemudian yang kedua yang saya lihat empati ya. Jadi emang sebagai pemimpin itu harus punya empati gitu. Jadi kalau kita kita terlepas nih kontroversi YouTube-nya ini kayaknya gubernur konten lah gitu misalkan. Tapi kan dari awal dia bilang, saya bukan gubernur konten, memang saya tidak mencari duit di situ. Tapi kan orang harus tahu apa yang saya lakukan sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang gubernur. Nah, makanya kenapa ada kisah-kisah
dramatis itu yang kayak Egy, kemudian banjir Sumatera, beliau hadir, datang dan sebagainya. Dan sampai saat ini tidak ada yang melarang kok dia datang ke sana, datang-datang aja gitu. Jadi artinya apa yang dilakukan itu benar-benar ada empatinya. Nah, kemudian yang kedua. Kemudian yang ketiga, sistem yang berkelanjutan. Nah, ini kan viral nih kan, Kaliwadas gitu kan, daerah-daerah Karawang itu kan banyak bangunan liar, bangli segala macam. Itu kan bicara jangka panjang, bagaimana menertibkan tempat itu semuanya sehingga tempat itu secara jangka panjang aset-aset negara bisa dikembalikan dan kemudian tertata dengan baik. Nah, ini kan legacy sampai misalkan kasus-kasus yang ada di PTPN di Kebon Teh yang di daerah Bandung itu misalkan sampai ditangkap-tangkepin tuh orang-orang yang mau bikinin kebun kentang misalkan. Dan yang keempat, dia terhubung dengan stakeholder. Stakeholder itu siapa? Dia terhubung dengan seluruh pemilihnya. Pemilih itu cara terhubungnya apa? Dia terus berkomunikasi tiap hari. Dia bicara begini, begini, saya begini. Ya kalau seandainya pemimpin kayak begitu sih, kalau menurut saya mah bukan bicara gubernur konten ya, gubernur flexing. Justru itulah mestinya fungsinya kepala daerah. Mereka memberikan apa sih? Mereka harus terus menginfokan apa yang mereka lakukan, gitu kan? Itu sampai menghemat 800 miliar dana Humas Pemda. Kan luar biasa. Nah, ini beberapa proyek yang saat ini saya lakukan dan ini memang rata-rata berada di daerah Depok, dan di daerah Cibinong ya. Jadi ini memang proyek ini proyek klaster yang kita lakukan ya karena kebutuhan rumah yang cukup tinggi ya akhirnya ini terus berjalan sampai saat ini mematuhi kaidah-kaidah ketentuan-ketentuan yang ada di pemerintahan seperti itu. Nah, ini mungkin pertanyaan refleksinya nih, Coach Ridwan. Sampai sini aja ya. Jadi, pertanyaan refleksinya, nilai warisan saya, nilai apa yang ingin saya wariskan kepada tim dan organisasi saya? Apa legasinya? Apa yang mau saya wariskan? Kemudian, yang kedua, kaderisasi kepemimpinannya, siapa yang sedang saya bentuk agar bisa melanjutkan semangat dan nilai-nilai saya? Kemudian yang ketiga, legasi pribadi saya, bagaimana saya ingin diingat sebagai pemimpin oleh tim dan masyarakat seperti itu. Nah, ini langkah aksinya. Tentukan nilai inti. Pilih satu nilai inti yang paling ingin Anda teruskan dan jadikan fokus utama. Kemudian yang kedua, wujudkan setiap hari. Terapkan nilai tersebut melalui tindakan konkret dalam aktivitas harian Anda. Kemudian yang ketiga, libatkan tim. Ajak dan libatkan tim untuk bersama-sama melanjutkan semangat dan nilai tersebut. Oke, ini terakhir. Legacy itu harus dibangun setiap hari, nilainya harus abadi, dan dia harus menjadi seorang pemimpin abadi. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah wabarakatuh. balik nih coach ya. Ini udah balik ini ke saya kan coach ya. Apanya? Udah saya tutup nih kan ya, intinya. Belum, Eh, belum, belum. oh belum ya. Belum stop share. Stop Stop share share dulu. saja. Ya, Dulu coach. siap. Oh ini ya. Dah. Nah, sip. Luar biasa ya. Jadi Pak Rudi, terima kasih sharingnya singkat, tapi eh, konteks materi yang diberikan relevan banget dengan mata kuliah kita filsafat bisnis. Jadi berbicara leadership, boleh kita kasih tepuk tangan yuk? Kita kasih tepuk tangan dulu. Tepuk tangannya ya pakai reaction dong. Tepuk Kita tangan diberi Sakinah ini. tepuk tangan sakinah ya. Anak soleh gitu ya. Oke, nah jadi terima kasih Pak Rudi, bagus banget ya. Jadi ini sesuai dengan harapan yang kita butuhkan ya teman-teman ya, sesuai dengan mata kuliah kita. Meninjau kepemimpinan, memberikan sharing kepemimpinan yang dijalankan oleh Pak Rudi dalam konteks filsafat ontologi kepemimpinannya, berarti yang baru muncul ya, ontologinya, epistemologinya, bagaimana mengembangkannya tadi dengan berbagai macam cara mengasah kepemimpinannya. Kemudian bagaimana itu bermanfaat dan diaplikasikan di dunia
bisnisnya. Nah, saya ingin meringkas saja ketika Pak Rudi menyampaikan leadership legacy, saya langsung ini Pak Rudi, kebayang dengan Stephen Covey yang habit kedua. Seven Habit ya. Ya, end in mind. Pengen dikenang kayak apa sih? Pengen Oh iya. ninggalin apa sih? Gitu ya. Jadi menjadi pemimpin bukan sekedar memerankan peran kepemimpinan semata begitu. Tapi setelah saya tidak jadi pemimpin, ingin dikenang menjadi pemimpin yang seperti apa. Itu beyond leadership gitu. Melampaui kepemimpinan yang sedang dijalankan. Nah, ada 3 framework, ada purpose tadi, bagus banget ya, purpose. Kadang-kadang kita nggak kepikir loh, diangkat jadi manajer itu buat apa sih gitu. Ya, Pak, kalau kita diminta bekerja jadi anak buah itu filosofinya apa? Atasan tuh apa? Ya, kalau bahasa selengean saya direkrut jadi anak buah itu untuk memudahkan hidup atasan saya gitu. Kalau Anda jadi manajer merekrut anak buah, tujuannya apa? Biar beban hidup Anda juga berkurang. Kan filosofinya begitu. Jadi makanya tidak boleh anak buah datang dengan membawa masalah, itu nambah masalah namanya, bukan meringankan gitu kan. Betul. Kecuali datang dengan alternatif solusi. Purpose bagus ya, meaningnya apa begitu dari kepemimpinan kita. Lalu ada people tadi dan harus di grow up ya, harus di mentoring. Jadi bagi Pak Rudi, people itu bukan alat produksi, tapi aset yang bisa bertumbuh, Pak Aset. Rudi ya. Hmm. Ya, kemudian ada prinsipal tadi juga. Nah, ada bahasa keteladanan dan keberlanjutan. Jadi nanti eh, itu kenapa bisnis itu bisa berlangsung 7 turunan, 8 turunan dengan nilai yang terus sama. Tapi ada bisnis keluarga yang baru berjalan 1 generasi mati karena Mati. sudah rebutan. Lalu bisnisnya mati, tidak adaptif dan sebagainya. Maka ada apa yang ditawarkan Pak Rudi tadi, satu keteladanan, yang kedua adalah memiliki nilai inti. Nilai inti ini jarang dibahas loh, ya. Padahal ini bagus banget nih, nilai inti. Dan yang terakhir adalah berpikir bukan hanya saat saya hands on terhadap bisnisnya, tapi saat saya sedang naik gunung, sedang trail run ya Pak Rudi ini itu sedang sedang naik gunung, lari-lari, kegiatan yang bagi orang mager namanya kegiatan nggak jelas gitu. Oh enak bikin kopi kok. Healing, Pak, healing. Gitu. Pak Rifan healing. Apa? Apa Pak Rizwan? Healing, healing katanya Pak. Healing ya. Healing Healing. kok sering gitu, berarti gampang stres. Ya Gampang ini karena stres. saya ngiri, saya nggak bisa melakukan gitu ya. Karena saya paling jalan 5 kilo, 6 kilo sudah cukup berat hidupnya. Nah, eh, jadi keberlanjutan. Jadi bahasa yang lain mungkin autopilot, bahasa yang lainnya adalah apa Sustainability, namanya Pak. Sustainable. sustainable ya, sustain ya. Dan pertanyaan terakhirnya bagus banget. Jadi nggak hanya sebagai nambah pengetahuan nih. Lalu core value saya apa? Nilai inti saya apa? Yang ingin saya bangun. Dan itu dibangun setiap hari. Ya. Terus Pak AB itu legasinya ingin dikenang sebagai apa? Sebagai pimpinan, sebagai manajer, sebagai pebisnis. Lalu siapa yang akan meneruskan nilai-nilai baik yang kita bangun? Nah, itu pertanyaan reflektif. Karena sudah dikasih pertanyaan dan silakan dicerna, tapi sambil dicerna, Pak Rudi memberi kesempatan kita untuk sampai jam 1 ya Pak Rudi ya, untuk Wih, siap. silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Seperti biasa, kita fasilitasi untuk 3 penanya terlebih dahulu. Yuk, raise hand, boleh? Kesempatan langka kita ini kita gunakan, raise hand. Siapa yang mau bertanya? Biasanya gini Pak Rudi, kalau di perkuliahan saya itu kita beri kesempatan bertanya, kalau nggak ada yang nanya, saya tanya. Nah, jadi akhirnya pada tanya gitu. Ya, Akhirnya pada nanya. ya. Silakan Bapak Ibu. Saya tanya boleh ya, Pak? Satu Pak AB, yang kedua lanjut Juli, Pak. Pak Yuli, ketiga Boleh saya, Pak. Pak Maksum, orang yang diampuni dosanya, yang bersih Pak dari Maksum. dosa.
Silakan Pak AB. Pak AB ini Pak Ketua kelas kita Pak Rudi. Oh, Pak Pak Ketua kelas, Pak Agustinus B. Budiarto ya. Salam kenal, Pak. Ya. Pak Rudi, sebetulnya kalau saya kan masih apa ya, junior lah Pak ya di di sini ya. Jadi Senior, eh Pak, Bapak, Pak. bukan maksud saya, Bapak kan tadi lihat CV-nya kan, waduh, organisasinya aja sampai habis tuh slide-nya atas nama waktu ya. Jadi eh, sebetulnya menurut Pak Rudi itu keberhasilan kepemimpinan itu diukur melalui capaian kinerja saja, atau tadi yang disinggung oleh Pak Ridwan adalah konsistensi penerapan core value tadi, Pak, dan dampaknya terhadap tim atau terhadap organisasi itu bagaimana, Pak ya? Baik. Ya, thank you. Di ini simpan dulu apa di Simpan dulu drop Pak. langsung, Pak? Hah? Simpan dulu. Pak Yuli Simpan dulu. silakan. Minimal Pak AB, Pak Yuli, Pak Maksum aman nggak akan Eh, ditanya gitu kan. Ya. Pak Rudi, makasih sharingnya. Apalagi profil yang dicontohkan oleh Pak Rudi tadi, Pak Aing ya. Hmm. Saya ingin seberapa pentingkah legasi yang kita tinggalkan, Pak, eh, kepada lingkup kecil, anggap aja teman rekan sekitar kita dalam bekerja, ya, Pak ya. Dan terhadap masyarakat umum. Dan yang kedua, lingkup agak luas terhadap masyarakat umum itu, Pak. Makasih. Oke, Oke. siap. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, Pak Maksum. Ya, terima kasih Pak Ridwan dan Pak Rudi. Izin lagi, nggak boleh izin ya Pak ya. Di kelas Siap, ini Pak nggak Maksum. boleh ada izin ya. Pak Rudi, tadi Pak Rudi itu nyinggung tentang kepemimpinan KDM ya, dan saya juga sering lihat di YouTube kanal YouTube-nya. Saya sih rada-rada kurang juga ya, karena ini kan tipikal KDM tuh yang apa namanya? Kalau menurut saya tuh dia memang terjun gitu ya ke masyarakat gitu langsung. Kalau kayak bahasa kita tuh gan bate langsung ya. Dan Ah, Bate. Ya, tapi ada sisi negatifnya tuh Pak. Karena kenapa? Kalau saya sih sekelas gubernur tuh sebenarnya nggak usah terlalu ngurusin yang langsung bawah gitu. Mereka punya bawahan, wali kota, punya bupati, punya segala macam gitu. Buat apa fungsinya kalau memang dia langsung terjun? Jadi Hmm. kayaknya kesannya tuh maunya dia show up gitu. Kalau menurut saya sih Pak gitu. So up. Ya, Ya, mau sip. show up seperti pribadi. Yang Hmm. kedua boleh Pak. Bapak nggak Hmm. itu Pak, nggak buat perumahan di Tangerang Pak, di Legok gitu Pak. Kayaknya bagus Pak. Legok Tangerang ya, sebelah stasiun Rawabuntu bukan, Pak? Dekat situ ya? Itu kalau itu eh Cilenggang Pak, itu mah BSD kalau itu Pak, kalau Buntu. Kalau Legok dekat Kalau mana ya? Legok tuh ke arah Cicayur, Cisauk Pak. Oh, Cisauk. Oh iya 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 iya. Bapak nggak coba yang subsidi Pak? Bapak kayak klaster semua Bapak. Yang subsidi harga Pak tanahnya Masum nih udah Pak agak siap-siap nih, berat. Pak. Ah, Iya. kita Itu dapat Pak Karena Rudi, kabar langsung nih. karena Rudi itu berkaca Pak, poin-poin kan. perumahan yang saya tinggalin ini sebenarnya bermasalah juga karena mungkin Di, tadi di daerah mana Pak? Pak Masum perumahannya? di daerah Pasar Legok Pak. Oh, Pasar Legok ya Tangerang. Ya, jadi memang kita kesulitan karena nih pengembangnya juga sudah nggak ada, jadi kita dari wadah jadinya. Dia di mananya Pak? Yang jadi masalah apanya Pak? Surat-suratnya kali Pak ya. Jadi kita tuh karena kayak belum kepecah gitu dari jadi susah Hmm. buat nanti naik ke SHM-nya itu Pak. Jadi Oh. curhat nih. Oh iya Pak, makanya. Kita aja Pak. Makasih Iya, Pak iya. dengan yang lain nanti Pak. Makasih Pak Rudi. Baik, Pak Rudi mencatat tadi kan ya? Ada Iya. tiga. Langsung saja Pak, biar berhemat waktu kita Pak. Monggo dimulai dari Oke Pak Pak, AB, Pak tadi Yuli, dari Pak Maksum. Pak AB ya, bagaimana capaian kinerja konsisten ya maksudnya ya. Ya. Nah ini kan gini Pak, jadi saya ini kalau diajarin sama coach-coach nih Pak, ini kan salah satu coach Ridwan nih. Jadi kita tuh selalu begini Pak, di awal itu ketika kita berbisnis ya, apapun yang Bapak lakukan, saya tuh selalu diawali dengan big why. Kamu mau ngapain gitu? Kamu mau apa sih target kamu misalkan? Jadi ketika saya keluar resign Pak, itu saya sebenarnya resign itu persiapan saya udah setahun 2 tahun apa yang harus saya lakukan. Nah, artinya ketika saya resign, maka saya sudah setengah kerja saya. Artinya gini, big why, visi, misi, budaya kerja, itu semua
sudah ada di dalam frame berpikir saya. Memang yang namanya pengetahuan, Pak. Jadi kan ada tiga nih. Seorang pebisnis, Bapak dimanapun itu selalu ada tiga nih. Pertama, Bapak harus punya knowledge yang kuat. Knowledge ini artinya gini, baca, pelajari. Ini Coach Irwan luar biasa nih beliau. Ini coachnya banyak menti yang pada berhasil buka cabang itu aja tuh kayak apa? Kayak Salon Muslimah udah berapa cabangnya itu ya, Coach Irwan ya? Ini ini luar biasa gitu. Jadi knowledge ini harus kuat. Kita baca ini, ikut seminar apa segala macam. Nggak masalah Pak kalau kita dibilang sebagai ahlul seminar, ahlul training gitu misalkan ya. Kita sampai dibilang gitu. Saya pernah 1 tahun itu hampir menghabiskan uang 200 juta hanya buat ikut training doang Pak. Tapi ya sudah, itu kan ada ininya. Ada value yang kita bisa dapatkan. Itu ya, knowledge. Kemudian yang kedua itu skill. Jadi ketika kita udah kuat knowledge-nya, skillnya Pak, kita perbarui Pak. Kalau saya, skill saya itu sekarang memang lebih banyak di bidang hukum pada akhirnya gitu kan. Saya pelajari KUHP, KUHP, kemudian ini, segala macam yang berhubungan dengan hukum. Tapi kalau orang di bagian IT, itu tuh urusan AI apa segala macam itu harus dipelajari tuh. AI kan akhirnya jadi umum semua. Ini yang kedua itu. Yang kedua adalah skill. Kemudian yang ketiga yang harus kita benar-benar pegang ya biar kita bisa konsisten Pak ya. Itu attitude Pak. Jadi gini, saya membangun 15 proyek alhamdulillah dengan kalau bahasa Islamnya itu husnul khotimah Pak. Jadi jadi proyek itu ada buka proyek, mengerjakan proyek, tutup proyek dengan husnul khotimah. Husnul khotimah itu maksudnya benar-benar sesuai real dan semua orang puas gitu Pak. Itu kan harus konsisten, Pak. Kita mengerjakan, Pak. Makanya attitude itu harus kita jaga. Jadi, kenapa misalkan konglomerat itu yang saya pelajari ya, kenapa mereka benar-benar sampai sekarang masih terus dipercaya. Apalagi di bursa ya, mereka percaya dan sahamnya naik terus. Kayak BCA lah, sahamnya udah 9.000, udah naik. Karena mereka punya apa, Pak? Attitude, etik, value, nilai itu yang mereka pegang gitu. Jadi kita ini kan hidup ini kan ada budayanya, Pak. Budaya itu yang kita pegang. Kayak Optik Melawai. Pasti ada budaya yang dipegang yang sampai sekarang masih konsisten. Sate khas Senayan masuk Optik Melawai kan, Pak ya? Masuk, Pak. Satu grup kan? Itu kan rasanya sate khas Senayan itu kan beda, Pak, dari yang lain-lain. Makanya harganya juga beda gitu kan. Orang kan kalau di sate khas Senayan kan bukan bukan bicara harga gitu kan. Jadi kalau seandainya misalkan orang menjadinya kamu kalau mau ke apa kalau mau mencoba rasa yang berbeda ya kamu ke sate khas Senayan, tidak bicara harga lagi, tapi nilai itu yang dibangun oleh sate khas Senayan. Termasuk juga Optik Melawai misalkan dengan yang lain masih tetap dengan jalurnya misalkan kayak gitu. Itu kan apalagi salah satu apalagi yang roti juga ada tuh. Apa namanya Pak? Monami, Pak. Monami Monami Bakri Bakery. ya. Nah, yang bakery ya, yang kayak gitu. Nah, itu kan luar biasa dan konsisten sampai sekarang dan itu mallnya mall high class semua lagi Sate Khas Senayan. Jadi konsisten itu hanya bisa kita lakukan kita berpegang ketiga tadi, Pak. Skill, kita harus kuat, kemudian knowledge kita juga harus diperluas, dan ketiga adalah attitude, seperti itu. Nah, Dari tiga itu, Pak, yang masuk core value itu kalau dari Bapak yang mana, Pak ya? attitude, Pak. Attitude, oke. Karena attitude itulah, jadi gini, kita punya skill bagus, oke. Kita punya kita punya knowledge yang bagus, oke. Tapi, Pak, sekali kita nggak dipercaya orang, Pak, selesai, Pak, hidup kita, Pak. Jadi, kadang gini ya, ada orang yang ini teman lama kita, Pak, dan saya ngerasain. Dia berhutang ke saya, sebenarnya nggak gede hutangnya. Cuman berapa juta gitu. 10 tahun yang lalu. Janji misalnya sebulan dibayar. Saya diemin aja, orang dia nggak gede-gede amat kok. Saya diemin. Tapi eh, kita diemin itu kan dia mungkin ngerasa, nggak ditagih nih, nggak apa-apa lah ya gitu. Tapi dia kan sudah mulai enggan, mau ketemu kita aja udah enggan dia, Pak. Udah males dia kan. Ini kan hal yang kecil ya. Dan sampai sekarang akhirnya apa? Akhirnya sampai sekarang dia nggak berinteraksi lagi sama kita. Mungkin dia udah ngerasa malu, padahal nggak gede utangnya, nggak gede-gede amat, Pak. Nah itu, Pak, integritas itu yang
susah dipegang pada saat sekarang. Makanya kan kasus si Ayu Puspadewi itu kan awal-awal tuh bisnisnya bagus banget tuh kan. Iya, dia dipercaya orang lagi ini segala macam, ada wedding organizer, ada pameran wedding masuk terus gitu kan. Ya makin ke sini makin nggak bener apa? Karena dia ngerasa dirinya itu, dia merasa nah ini, ketika kita memegang uang, Pak. Jadi yang namanya bisnis itu, ini kan godaannya ini sebenarnya apakah kita uang ini masuk ke bisnis apa masuk ke kantong pribadi? Kan pertanyaannya gitu. Apakah dia bercampur dengan bercampur rekening itu bercampur dengan rekening pribadi kita atau dia punya rekening khusus sendiri misalkan. Nah, ini godaannya begitu. Jadi ketika bisnis itu dikelola serampangan, udah akhirnya kayak Ayu Puspa, 26 miliar uang orang hilang gitu. Nah, ini kan attitude integritas. Itu Yang yang harus BU kita itu ya Pak pegang. ya. Dan itu susah, Pak. Ada orang bilang gampang, enggak Pak, enggak gampang Pak. Makanya kenapa misalnya gini, saya nggak masalah, bisnis saya nggak besar kayak Ciputra ini segala macam. Itu berat Pak, seorang kayak Ciputra, dia kan melakukan itu dari sejak tahun 60-an misalkan. Tapi bagi kita yang berada di kelas menengah begini, oh kalau segini aja kayaknya saya udah cukup deh. Karena apa? Saya pengen ketika saya nanti selesai itu, legacy saya tuh clear, jelas, dan orang tuh tidak mengumpat saya di akhir waktu, kayak gitu Pak. Iya Pak B ya, mungkin itu ya singkat aja. Thank you, Pak. Pak Clear, Yuli, Pak. terkait dengan KDM nih, seberapa penting sih legacy itu ya? Jadi jadi saya ngelihat gini, kita juga kadang-kadang muak juga Pak melihat ya saya bukannya ini ya, saya bukannya menyalahkan pemerintah ya. Jadi gini, sistem yang dibangun pemerintah tuh kok lama-lama kita melihat itu eh, inefisiensi ya, nggak efisien gitu. Jadi banyak banget uang-uang. Sebenarnya kita ini kan negara kaya, Pak. Cuman gara-gara orang yang mengelolanya nggak benar, gara-gara yang mengelolanya itu tidak memiliki tiga nilai tadi ya, tiga yang saya bilang tadi, purpose-nya apa, nilainya apa. Akhirnya dia, ya pokoknya saya jadi PNS, tiap bulan saya terima gaji, SOP saya apa, saya kerjakan gitu kan. Mungkin Coach Ridwan udah pernah ngerasain juga nih berhubungan dengan orang dinas ya kan. Saya nih sebenarnya dengan orang dinas tuh saya agak-agak malas sebenarnya ketemu Pak Ridwan. Makanya saya bisnis saya sebenarnya di luar orang dinas. Tapi saya tetap berinteraksi kan mau nggak mau ngurus perizinan kan dengan mereka. Dan itu high cost Pak, high cost dan itu berat. Nah, jadi saya lihat kenapa akhirnya seorang KDM dia tuh menjadi apa ya? Dia tuh greget kali gitu. Saya ini udah puluhan tahun di mungkin dibilang memimpin Purwakarta, ini jadi anggota dewan segala segala macam, kok masih begini-gini aja gitu kan. Contoh yang paling gampang lah Pak, kayak dana hibah 3 triliun, kemana perginya nggak jelas. Sementara orang Pak, penerangan listrik di daerah Cianjur kagak ada, jalan-jalan masih rusak gitu kan. Terus ternyata banyak ruang kelas baru yang nggak dibikin gitu kan. Apa pembukaan SMA SMK baru yang ada di Jawa Barat tuh kok masih sedikit. Nah, jadi saya melihat akhirnya seorang KDM dia pengen ada legacy nih. Ada legasinya nih. Ini nanti berhubungan dengan Pak Masum ya. Dia dia pengen ada legacy di dalam hidupnya. Makanya nih Pak, kalau kita berbicara tentang legacy leadership, kita kembalikan lagi purpose-nya si KDM apa sih tujuannya gitu kan? Kan mereka ini ada namanya indeks pembangunan manusia. Berapa poinnya naik? Berapa targetnya? Ya kan? Berapa banyak orang yang sekolah di SMK, SMA? Kan purpose-nya Pak yang dilihat di awal. Kemudian yang kedua, nilainya. Value apa yang diberikan oleh KDM. Nah, dia pengen value itu masuk tuh kepada seluruh ASN di Jawa Barat. Nah, salahnya yang ketiga nih, people ya. Tadi kan kita bicaranya purpose, principle, dan people. Nah, ini people. Ini birokrasi udah bertahun-tahun, Pak. Bertahun-tahun mau diperbaiki oleh KDM. Seorang Coach Ridwan
pasti mikir 1000 kali bagaimana cara memperbaiki people yang ada di situ. Karena kita pun juga problem akhirnya. Udah akhirnya kita riding the wing aja. Pokoknya kita berselancar aja dengan apa yang ada. Jadi maksudnya legacy itu adalah kita pengen meninggalkan jejak yang bagus terhadap eh, generasi berikut. Nah, itu Pak. Kira-kira kita pengen meninggalkan jejak yang bagus atau jejak yang jelek. Seberapa pentingnya kita sendiri yang tahu. Jadi kalau kita dipandang orang jadi orang baik, apakah itu nggak lebih baik kan begitu kan istilahnya. Nah, itu yang kedua, Pak Yuli. Dan yang ketiga, Pak Masum. Nah, ini nih. KDM ini kan kesannya one man show ya, Pak ya. Ini bukan sebenarnya kalau saya lihat, memang nih kesannya one man show. Tapi di satu sisi, Pak, KDM ini berpikir terhadap waktu. Kalau saya lihat ya gini ya. Ya ini kan ada kondisi sosial politik ya. Kalau politiknya saya nggak tahu lah gitu. Ini sebenarnya yang support dia siapa sih? Bisa jadi jangan-jangan Prabowo sendiri yang ngomong, udah hajar terus hajar-hajar gitu kan? Atau adanya Prabowo misalkan. Saya nggak tahu itu ya kondisinya. Tapi gini, dia ngerasa kalau saya ngeliat di dalam YouTube-nya itu, dia merasa gini. Setiap saya melakukan sesuatu, kok masyarakat netizen itu mendukung. Hampir mayoritas itu kan mendukung, Pak. Apalagi setelah peristiwa kemarin di Agustus yang waktu itu huru-hara di DPR MPR kan, kan netizen tuh sangat menyoroti banget Dewan ini. Artinya apa? Berarti kadang ngerasa, wah saya ini masih inline nih dengan masyarakat. Coba Bapak lihat, beliau ke Sumatera dengan kondisi kemarin dihujat nggak gitu? Enggak kan? Tapi yang sebelumnya, yang datang tuh menteri apa tuh? Kan meme-nya banyak ya. Menteri bawa panggul beras ya, Pak? Ya, manggul beras, Pak. Itu kan Menko Pangan. problem tuh. Ya. Kan masalah tuh kan. Berarti kan siapa pemimpin yang genuine gitu loh, Pak. Ini kan bicaranya genuine-nya ya. Tapi memang problemnya di kita, saya lihat tuh di birokrasi. Birokrasi kita tuh terlalu kaku, Pak. Terlalu rigid. Rigidnya kenapa? At- Saya khawatir ini karena terlalu banyak. Sekarang apa yang dilakukan? Dia itu membagi dua. Sekarang mereka tuh ada yang kerjanya ini kan, work from home. WFH. Jadi setengahnya WFH, setengahnya di kantor. Jadi kantor tuh kalau sore tuh udah dimatiin lampu semuanya buat efisiensi. Artinya memang pemimpin kayak begini nggak bisa sih kalau menurut saya secara jangka panjang, Pak. Tapi memang harus ada yang melakukan gebrakan kayak begini, Pak. Jadi jangan sampai orang ngerasa gitu ya, contoh kayak mohon maaf nih, kayak Bang Lidi itu ada mantan jaksa bikin rumah kos-kosan 3 lantai itu di tanah negara. Kan luar biasa bermasalah itu, Pak. Melanggar undang-undang. Dan itu mantan jaksa. Jaksa loh. Seorang jaksa. Jadi Indonesia itu mau kalau kita mau rubah, ya mulainya memang ujung-ujungnya dari atas gitu. Tapi kan ada juga yang komen, ya beginilah masyarakat Konoha kagak mau diubah. Kan ada kan statement kayak gitu. Kagak mau diubah yang lebih baik gitu kan. Ya makanya kalau saya sih melihat begini. Kalau ada pemimpin kayak begini, pengen merubah masyarakat ke arah yang lebih baik, ya kita support. Tapi kan caranya seperti apa? Pasti ada orang yang status quo, Pak. Saya yakin, Pak. Status quo itu pasti ada. Tapi sekarang siapa yang kelihatan kinerjanya? Walaupun misalkan gini, oh iya, kan ada ini, Pak, parameternya dong. Kalau yang namanya kinerja bagus, gini-gini segala macam. Tapi di satu sisi harus ada juga yang menggebrak kayak begini. Karena apa? Karena sesuatu yang salah itu ya salah. Udah tahu bantaran kali itu salah, kok orang malah bertahun-tahun tinggal di situ. Nah, itu kan problem. Nah, jadi kalau saya lihat legasinya si KDM, yaitu tadi prinsip yang dia tekankan itu. Jadi gini, ini prinsipnya seperti ini. Kalau orang salah ya salah, kalau orang benar ya benar dibela. Nah, efisiensi anggaran-anggaran yang sampai dia anggaran humas saja kan dulu tulisannya sampai 800 miliar. Sekarang hilang tinggal cuman berapa puluh miliar katanya. Tinggal 100 juta atau berapa gitu. Nah, ini kan luar biasa. Ya, jadi maksud saya kita harus mempelajari role model, Pak, kepemimpinan ini dari berbagai macam. Kayak Gubernur DKI, saya nggak bilang bahwa beliau, oh ini Gubernur DKI kok kurang greget. Tapi nggak juga, bagus juga. Selama ini kayak misalkan kayak Pramono ya. Pramono itu kan benar-benar
nggak one man show, benar-benar dibagi tuh sama wakil gubernurnya bagaimana dia bekerja, pembagiannya begini begini begini. Kalau KDM kan kesannya one man show ya Pak ya, kesannya kayak gitu. Tapi intinya gini, intinya kita harus bisa melihat role model kepemimpinan dari orang-orang Indonesia, Pak. Maksudnya gini, kita harus lihat, oh ini kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jadi jangan hanya yang seperti A doang gitu kan. Selama ini kita lihat dulu pas Ridwan Kamil memimpin Jawa Barat, kayaknya bagus nih. Setelah beliau turun, banyak aja masalahnya, Pak. Nah, kan ini kan ini kan hal-hal yang memang harus harus kita pelajari itu tuh. Itu tadi kata kunci pertama, knowledge. Jadi knowledge itu, pengetahuan itu kita harus perluas. Nih luar biasa saya bilang Coach Ridwan. Coach Ridwan ini manusia pembelajar nih, Pak. Jadi kalau bahasa bahasa Islamnya ini the living Quran beliau ini. Beliau ini Quran yang berjalan. Jadi ini luar biasa. Beliau ini mantan aktivis Pak HMI ini. Luar biasa nih beliau. Tahu Oke, tahunnya itu juga aja, ya. Coach. Terus Pak, Nah. Pak Rudi terusin Pak tentang Pak Ridwan Pak. Wes, Cukup Pak sementara Pak. cukup sementara ya. Ntar saya lihat lagi Pak video TikToknya Pak nanti baru. Terima kasih Pak Rudi. Ini sesi pertama menarik banget ini. Saya juga mencatat cukup banyak ya. Pertanyaannya bagus, jawabannya juga sangat-sangat bagus. Dan yang Pak AB tadi ya, KSA Pak AB diingat aja. Knowledge, skill, attitude. Nah, pondasinya attitude kata Pak Rudi tadi dan betul tuh. Pondasi pokok itu kalau sepinter-pinternya orang, se-skillfulnya orang, tapi attitude-nya buruk juga dia akan sukses sebagai leader gitu Pak Rudi ya. Betul. Nah, jadi apalagi leader yang memberikan legacy. Itu poin pertanyaan dari Pak Abe sudah dijawab sangat bagus. Kemudian yang kedua, ini tadi pertanyaannya Pak Yuli ya, Pak Yuli ya. Seberapa penting legacy tadi sudah dijawab dengan bagus. Tapi saya ingin memperjelas dengan begini Pak. Bapak Ibu semua coba kalau diminta menyebutkan satu nama gubernur DKI Jakarta sebut aja siapa? Ahok. Anies. Anies. Anies Baswedan, Pak. Baswedan. Ya. Apa itu? Kenapa ada Anies dan Ahok? Karena punya pembeda, gitu Beda kan? karakter. Ya. Tapi kalau ngomong wakil presiden, Iya benar. Lupa. Siapa? Aduh, ah, belum. atau ya jangan ngomong yang sekarang ya. Mantan wakil presiden tersukses menurut Anda siapa? Nggak Yusuf ingat. Kala. Yusuf Kala. Habibie. Habibie. Nah, Habibie, banyak Yusuf orang bilang Kala. Habibie. Kenapa? Karena Habibie punya legasi Nurtanio, punya reformasi, punya sebagainya ya. Ya, itulah yang dimaksud tadi sama Pak Rudi itu. Jawa Barat tuh gini-gini aja gitu ya. Di bawah karpet, katanya tadi terakhir menutup tuh. Waktu zamannya Ridwan Kamil, orangnya ganteng, nampak santun di depan kamera. Itu Lisa Mariana belum muncul ya. Terus habis itu ternyata di bawah karpet itu banyak sampah yang harus diberesin oleh KDM kan. Tadi yang sering disebut Pak Rudi itu 3 triliun dana hibah. Itu kalau dibedah ternyata bancaan Pak Rudi ya. Bancakan. Nah, jadi legacy itu penting untuk sehingga reputasi seorang pemimpin Jawa Barat era Ridwan Kamil rusak seketika legasinya, nama baiknya gara-gara legacy yang ditinggalkan adalah legacy yang buruk. Nah, gitu. Makanya KDM itu greget pada keadaan, bahasanya gitu ya. Terus yang terakhir pertanyaannya Pak Maksum itu tadi tentang Ganbate ya. Harusnya strategik juga. Tadi sudah dijawab dengan bagus ya. Tapi poin nomor 1 menarik nih. Terkesan one man show ya karena punya periode batas waktu jabatan gitu ya. Tapi di sisi lain sebenarnya apa yang dilakukan itu kata Pak Rudi tadi disukai oleh banyak orang karena terbukti dari engagement di sosial medianya berbeda dengan Pak Menko yang panggul beras itu gitu. Nah, tetapi satu hal ini yang saya juga harus saya rasa Pak Rudi juga sepakat begitu. Pemimpin-pemimpin yang sedang melakukan perubahan seperti ini tidak boleh berhenti juga untuk kita kritik hanya karena dia sedang berusaha melakukan lebih baik. Iya. Contohnya kemarin saya mengkritik dalam bentuk tulisan
rencana bikin kilat Pajajaran kereta api. Itu sudah penuh rute Jakarta-Bandung. Kenapa nggak mikirin Cianjur, mikirin Garut dan sebagainya, infrastrukturnya masih buruk. Sama yang kedua tuh, jangan lupa nih kalau Pak Rudi punya akses tuh, mungkin bisa dicari tahu tuh kasus hukum yang meninggal di nikahan anaknya. Artinya pemimpin juga tidak boleh nanti menggunakan itu Oh sebagai iya. kesempatan untuk tidak tidak apa namanya setara di depan hukum, ya. Jadi kita tidak boleh sekedar tersihir oleh leadership yang muncul di kamera, tapi sebenarnya ada hal yang lain. Cuma kan kita saat ini fokus kepada bagaimana legacy kebaikan yang coba dibangun gitu ya. Ya, betul. Baik, masih ada kesempatan Pak Rudi ya, minta waktunya satu Siap. sesi lagi. Silakan, siapa mau bertanya? Saya Pici, Pak, Pak. Pak jadi Mayor, saya terus Haji Pici, juga Pak. Pak. Pak Reza, sama Bu Wici. Ya. Ya, silakan Pak Mayor. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Terima kasih juga Pak Rudi menyimak tadi paparan tentang yang dipresentasikan. Yang menarik buat saya tadi Pak Rudi menyebutkan sebagai leader, sebagai pemimpin kita juga harus mempersiapkan anak buah kita ya Pak ya, sebagai Tim. leader juga seperti itu. Nah, cuman kenyataannya kan di berbagai tempat gitu ya. Justru leader tuh merasa kadang tersaingi gitu Pak sama sama tim gitu sama anak buah. Nah, pertanyaannya kira-kira kiatnya apa sih Pak? Gimana caranya supaya kira-kira apa namanya eh, leader tersebut nggak merasa tersaingi gitu Pak? Oke. Gitu. Terima kasih Pak. Terima Oke. kasih Pak Mayor. Iya. Udah dididik, udah nanti kalau aku didik terlalu pinter, posisiku terancam gitu ya. Iya. Oke. Nextnya silakan Pak Reza. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Ya. Tadi kan Bapak sudah menceritakan Bapak sebagai pemimpin juga ya dan sebagai seorang pembisnis dan memiliki hobi seperti lari di pegunungan ya. Nah, ini yang pertanyaan aku, bagaimana sih Pak cara Bapak menjaga work-life balance sebagai pemimpin dan sebagai pembisnis? Dan satu lagi pertanyaannya, gaya kepemimpinan apa yang Bapak terapkan Pak? Terima kasih. Oke, jadi ada dua pertanyaan singkat padat tadi ya. Work-life balance-nya gimana? Caranya sama Mas siapa gaya tadi namanya? kepemimpinan. Reza. Reza Reza. Pak. Ya. Next yang silakan Bu Wici. Pertanyaan Pak, untuk pertama, ketika kita seorang pemimpin sudah mengerjakan keteladanan misalnya, tapi kan tidak semua kru itu bisa mengambil positif, kadang mereka tidak menerima gitu kan. Nah, akhirnya kan timbul misalnya punishment and reward. Nah, itu bagaimana tanggapan Bapak Rudi? Kemudian yang pertanyaan berikutnya adalah, kebetulan kan Bapak developer nih Pak, sebenarnya sejauh mana tanggung jawab developer dari sebuah apa perumahan gitu Kak. Soalnya contohnya di daerah saya tuh pernah punya teman saya kebetulan dia tuh jadi rumahnya yang sekarang tuh nggak bisa ditempatin, nggak bisa dikontrakin karena amblas daerah apa tanahnya karena ada pembangunan sebelahnya. Jadi yang Di lebih daerah mana tinggi tuh, Mbak? di daerah Bandung Pak, Oh, Bandung. Bandung Ujung Berung. Nah, terus Ujung kemudian Berung, Uber. ya. Hmm. Terus kemudian kan ada wacana pemerintah ya tahun 2026 itu bahwa tanah-tanah yang tidak memiliki sertifikat akan diambil pemerintah. Itu bagaimana tanggapan Pak Rudi? Terima kasih Pak. Oke, baik. Ada 3 orang penanya. Sebenarnya yang terakhir ini borong 3 pertanyaan, tapi ya tidak apa-apa. Ini sekaligus tolong Pak Rudi kasih kuliah properti ya ke kita ya, developer. Silakan Pak Rudi. Siap. Wah, ini pertanyaannya langsung menyinggung ke bisnis saya jadinya nih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Baik, Pak Mayor ya tadi ya, eh, terkait tadi merasa tersaingi ya. Nah, Ya. jadi gini, memang begini. Ini kan ya contoh misalnya gini, Optik Melawai itu kan korporasi ya Pak ya. Ini kan korporasi ya, mungkin dia jenjangnya juga satuan 3 atau 4 ya. Ada direktur, ada leader apa, direktur, ada kepala divisi, ada kepala bagian, mungkin sampai bawah level staff. Nah, jadi gini Pak,
kadang kita itu sebagai seorang pemimpin, nih kita misalkan masih muda ya Pak Mer misalkan nih, kalau yang masih umur-umur 30 atau sampai 40 misalkan. Pak, kita di dalam memimpin tim, ini sebenarnya Pak, ketika kita berhasil memimpin mereka dengan sebaik-baiknya, ini justru menjadi CV berjalan loh Pak. CV berjalan loh menurut saya ya. Jadi kalau ini kita lihat impact-nya employee dulu nih, yang mereka berada di posisi middle up ya. Jadi ketika mereka level manager, misalnya Bapak ditarget, dulu saya saya dulu di bank tuh ditarget, kepala cabang saya dulu tuh dia nggak segan-segan, dia tuh nggak pelit ngasih ilmu ke saya. Sekarang udah meninggal kepala cabang itu. Dulu luar biasa Pak, ngasih ngasih ilmu itu. Di mana Ruth? Lu mau belajar apa tentang ini? Oke, kasih tahu dia lulusan ITB waktu itu. Terus bagaimana caranya strategi ketemu customer, bagaimana nge-grab customer yang bagus gitu kan. Ini kan bicaranya kan tentang analisa kredit ya Pak ya. Bagaimana analisa kredit yang benar. Diajarin Pak. Diajarin luar biasa sama dia. Gini, gini, gini. Dan dia ngerasa bahwa dia itu tidak merasa tersaingi dengan saya. Nah, justru ketika saya diajarin sama dia Pak, akhirnya saya menjadi berani. Ini kan saya nih sebagai ininya nih, sebagai employee-nya dia, sebagai timnya dia kan. Ini kan atasan saya, eh, Bapak ini. Nah, ketika saya punya ilmu yang dia pelajari tadi, jadi saya berani Pak untuk mencari-cari lagi apa pembiayaan-pembiayaan baru, dan itu pembiayaan itu bisa lebih besar dari itu gitu. Nah, itu tadi kata kuncinya Pak ya. Ada knowledge, ada skill, ada attitude gitu kan. Jadi kalau kita udah dikasih ilmu sama orang, tadi attitude-nya dijaga. Jangan kita ketika udah dikasih ilmu sama atasan kita tuh merasa gini, oh gue bisa lebih dari dia. Nah, disitulah Pak, ujian integritas attitude itu di situ ujiannya. Nah, jadi ketika bos saya itu dia mengasih saya strategi segala macam, akhirnya cabang itu mencapai Pak targetnya Pak, bahkan lewat, berhasil gitu. Berhasil satu cabang, dan satu cabang itu semua kebagian bonus yang gede. Dan akhirnya posisi dia jadi naik Pak, sekarang jadi kepala divisi. Jadi naik dia. Artinya gini, dia niat awal itu ingin memberikan legacy yang baik. Jadi ketika niatnya memberikan legacy yang baik, impact ya akhirnya ke karirnya dia. Apakah ini mudah? Enggak, Pak. Susah, Pak. Saya bilang ini susah. Makanya kalau kita sebagai leader, belajarnya itu Pak seumur hidup gitu. Dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu jadi leader, Pak. Dari kita begadang-begadang karena kita mungkin banyak kerjaan apa segala macam, sampai kita dikerjain mungkin sama atasan kita. Tapi disitulah sebenarnya tribulasinya ya. Disitulah experience-nya gitu. Jadi pertama kali pahami dulu kenapa Bapak harus memberikan legacy, purpose-nya apa, itu tadi Pak. Misalnya purpose, value, dan kemudian orang ya, people tadi. Itu yang pertama Pak Mayor. Kemudian Mas Reza ini masih muda nih kayaknya nih ya. Masih umur-umur 30-an kayaknya nih. Tahu aja, Pak. Hah? Umur Bener, berapa Pak. ini? Betul, Pak, 30, Pak. 30. Nah, ini Gen Z nih. Ini Gen Z. Beda sama kita, Pak. Kalau kita kan Gen X nih. Gen X plus sama baby boomer kali ini kita ini. Ini Mas Reja ini memang work life balance nih. Jadi dia cerita work life balance pasti anak Gen Z. Jadi gini Mas, sebenarnya saya itu hobi lari itu ketika dulu saya umur 35, berat saya itu 94 kilo. Sekarang berat saya 80. Dari 94 jadi 80. Di usia 44 45 lah pada saat itu. Jadi karena saya punya, nah, ini kelebihannya gini. Jadi kalau kita jadi pebisnis ya, pebisnis itu betul tadi work life balance. Artinya gini, kita sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang leader, kita tidak hanya fokus untuk ngerjain bisnis doang, Pak. Kita harus juga merawat badan kita, fisik kita. Jadi work life balance itu jasmaninya harus benar-benar dijaga, rohaninya harus dijaga,
skillnya harus dijaga, knowledge kita harus dijaga, kemudian hubungan sosial kita juga harus dijaga dengan siapapun itu, dan kemudian dengan tim juga kita jaga. Itu pengertian work-life balance seperti itu. Nah, kenapa akhirnya saya mengambil misalkan olahraga lari? Ya karena saya mikirnya dulu gini, olahraga lari ini kayaknya olahraga yang murah deh. Murah plus cepet turun turun berat badan gitu kan. Dulu berat saya 94 gitu. Ternyata makin ke sini makin hobi kok olahraganya makin mahal ya. Mahal, Sepatunya Pak. harganya sekian gitu kan. Udah gitu trail run tahu sendiri. Ada backpacknya, ada ininya. Udah gitu kalau kita ikut event kayak kemarin misalkan event SLU tuh Siksorogo namanya udah Siksorogo ya. Di mana itu di Ya, laut itu Oh, Siksorogo ada. habis duit berapa juta itu. kemarin ikut Siksorogo yang meninggal Kemarin dua saya itu. ngapain tiket Ya, ada yang tahun meninggal, Pak. kemarinnya, tahun Oh, sebelumnya. kemarinnya. Tapi ini saya Januari ikut Sentul Trail Run nih 36 kilo. Doain ya saya bisa. Ini di puncak. Nah, jadi kalau latihan Pak, kalau latihan tuh biasanya tiap 2 minggu saya di Cisadon Pak. Kalau Bapak pernah dengar Cisadon, ada yang tahu Cisadon? Sentul ya. Sentul kalau sekali-sekali Pak Ridwan diajak itu buat ini aja hiking aja. Biar work life balance tadi tuh kata si Mas Reja tadi tuh. Bisa tuh kayak gitu. Nah, jadi kalau kita mau nggak mau, suka nggak suka, kalau sebagai seorang leader, siapapun ya, mau kita sebagai manajer, mau kita sebagai pemimpin bisnis, ya kita harus menyeimbangkan itu semua, Pak. Kalau nggak, tiap bulan amoksilin kemakan terus itu. Ya nggak? Antibiotik terus gitu kan. Radang lah, inilah, apa segala macam gitu kan. Ujung-ujungnya nanti ginjal kita habis. Umur sebelum 50 ginjal udah tinggal 6%. Kan bahaya, Pak. Nah, itu. Jadi maksud saya, bekerja. Jadi kalau hidup kita itu seimbang, insya Allah karir itu juga gampang diraih, Pak. Tapi kalau kita hanya fokus di satu sisi, saya yakin karir itu juga susah kita raihnya. Karena badan kita ini ada ininya juga ya, ada terbatas juga gitu. Nah, makanya badan ini dia harus diberikan asupan gizi yang bagus. Ya, ini ya Mas Reja ya. Ketiga tadi Bu Widi terkait dengan punishment dan reward Masih ya, terkait Pak Reza, Pak. Pak Gaya Reja. kepemimpinan yang Pak Rudi pakai apa katanya? Oh iya, kalau kalau kepemimpinan gini Pak, saya itu sekarang untuk ke bawah, jadi gini, saya itu sekarang nggak terlalu ngurusin ke bawah, tapi apa? Saya memberikan arahan Pak. Jadi makanya kenapa namanya leader as a coach. Ini Pak Ridwan juga nih yang ngajarin, Coach Ridwan nih. Leader as a coach. Jadi artinya gini, kita sebagai seorang leader, kita bisa jadi coachnya si tim kita nggak? Karyawan kita nggak. Makanya kenapa seorang leader itu suka nggak suka, mau nggak mau, dia harus juga belajar tentang ilmu coaching, mentoring. Nah ini head hypnosis NLP ini, saya baca nih punyanya Coach Ridwan, ini kan beliau kan ahli NLP itu, Neuro Linguistic Program. Nah jadi maksudnya gini, seorang leader harus juga menjadi seorang coach. Karena nggak bisa deh, Pak. Kalau kita sebagai seorang pemimpin hanya mau mengikuti, ibarat gini, udah lo baca aja SOP-nya yang ada, lo baca aja prosedurnya. Pokoknya gue minta target sekian. Bisa kayak gitu, Pak. Apalagi Bapak posisi di target gitu, misalnya nih target nih, pokoknya penjualan bulan ini harus 2 miliar. Nah, gimana caranya? Ya kita harus jadi coach gitu. Nah, ujungnya jadi coach, belajarnya ke Coach Ridwan. Jadi ngiklan tuh. Jadi leader as a coach itulah model yang saya terapkan. Dan yang ketiga, Mbak Widi ya, mengerjakan keteladanan, punishment and reward. Nah, jadi gini, memang ada orang tipikalnya gini ya. Jadi saya pada saat saya ada beberapa waktu, berapa bulan misalkan nih karyawan saya udah kerja lewat 6 bulan. Dia saya panggil gini. Ada ada namanya gini Pak, dulu saya pernah ikut training The CEO namanya. The CEO. Bagaimana menjadi seorang CEO. Itu trainingnya di Jogja. Nah, di situ dia kasih berkas, Pak. Ini kamu punya karyawan, coba gini, 6 bulan dia masuk,
ini ada 8 kehidupan namanya, Pak. Jadi the eight of life. Jadi 8 kehidupan tuh isinya gini. Kira-kira kamu target di sini mau ngapain? Kira-kira kamu dengan keluargamu dalam berapa tahun ke depan mau ngapain? Target kamu apa? Terus kira-kira nanti kamu dari sisi spiritual kamu mau targetnya apa? Terus dari sisi skill kamu targetnya apa? Terus dalam 5 tahun ke depan kamu mau punya gaji berapa? Itu dia tulis, Pak, detail, Pak. Ditulis detail. Dan dia harus bercerita. Saya bilang kamu harus bercerita. Apa yang kamu inginkan? Memang ini agak-agak ini ya, ini memang agak-agak vulgar. Bisa aja bilang, oh baru masuk, baru fresh graduate S1, saya maunya gajinya 15 juta. Ada aja yang bikin kayak gitu ya. Tapi gini Pak, kita harus menjelaskan itu. Apa gini, kita harus memberikan dia kesempatan untuk menuliskan itu. Nah, setelah dia bikin kayak begitu, kemudian barulah kita diskusi. Ini gini, kamu ini orang baru. Kamu kalau seandainya di target segini gimana? Bisa nggak? Target sini bisa nggak? Nah, jadi diawali dulu dengan big why si Mbak Mbak Widi ya tadi ya. Jadi diawali dulu dengan target kamu kerja di sini apa? Apa yang mau kamu inginkan? Nah, akhirnya dari situlah kita bisa bicara punishment and reward. Nih kalau seandainya kamu berhasil, kamu dapat punishment rewardnya ini. Tapi kalau kamu nggak berhasil, ya kamu ntar ada punishmentnya. Punishmentnya misalkan bukan potong gaji ya, ya mungkin kamu nggak mendapatkan reward seperti ini, seperti itu. Nah, jadi pertama bicara tentang keteladanan tadi, kita berbicara tentang bagaimana caranya kita mengcoach dia, menanyakan dia. Itu sesi coaching itu kan itu bagian dari sesi coaching. Nah, itu caranya. Itu yang bisa. Mungkin nanti ada tambahan dari Coach Ridwan. eh, Mudah-mudahan ya ada tambahan. Ya, saya juga terbatas sih pengetahuan saya. Dan yang kedua, ini terkait dengan developer. Nah, jadi gini. Ini saya nggak tahu nih. Ini rumahnya rumah subsidi apa rumah komersil? Dia rumah subsidi apa komersil? Komersil, Pak. Komersil. Harganya dulu berapa? Sekitar 3,5 kalau nggak Tiga salah sih. setengah. Hmm. Daerah Bandungnya ini daerah perbukitan apa daerah datar, land biasa? Perbukitan, Pak. Nah, iya memang. Jadi gini, kalau saya nih, saya secara pribadi ya bikin perumahan sampai saat ini saya nggak berani bikin perumahan daerah perbukitan. Dulu saya pernah ditawarin itu yang pas exit Padalarang di sebelah kanan Mbak ya. Itu kan ada tuh bukit tuh, ya kan daerah mana sih itu daerah Bandung Barat ya kalau nggak salah ya itu ya. Itu kan ada sebelah kanan. Saya ditawarin, tapi bukit Pak, Mbak. Jadi memang kondisi Bandung itu kan konturnya itu kan hampir semua bukit. Nah, saya akhirnya berpikir gini, ini kalau saya jauh-jauh dari Depok, saya ke sana, kayaknya kalau seandainya nanti terjadi apa-apa, ya mungkin saya akan berat juga nih, ada komplain dan segala macam. Nah, jadi memang daerah Bandung itu secara apa ya, kontur dan kemudian daerahnya itu memang daerah rawan bencana, Mbak. Kecuali kalau di bawah ya. Cuman masa kalau di bawah misalnya gini, kayak deket-deket Parahyangan tuh, kan dia landed. Ya ujung-ujungnya sawah juga yang dihajar kan. Nggak sesuai tuh dengan ininya KDM tuh. Kan dia datar, tapi itu potensinya banjir yang kena. Nah makanya gini, biasanya ada namanya RDTR, Rencana Detail Tata Ruang Kota. Jadi RDTR itu sebenarnya kebijakan eh, perda yang dibuat oleh suatu kota untuk mengatakan bahwa nih kamu hanya bisa bangun di sini, kamu bisa bangun di sini, kamu bisa dibangun di sini. Nah, kalau di daerah di luar itu kamu nggak bisa bangun karena nanti kamu melanggar. Kenapa? Kalau bangun di situ potensi itu nanti bisa kena apa? Bisa runtuh, bisa itu kan tanahnya bergerak, perbukitan, itu ruang hijau potensi banjir, potensi ini itu besar. Nah, itu jadi saya nggak tahu kondisinya seperti apakah apakah dulu sudah ada studinya, apakah melanggar RDTR, IMB-nya keluar nggak Mbak? Kalau boleh tahu. IMB-nya ada. Ada kayak, Mbak.
IMB-nya ada. Oh, ada Pak, Oh, ada ya. Ya, ada. iya. Nah, inilah sebenarnya. Jadi kalau daerah kawasan Bandung Utara ya, disebutnya daerah Bandung Utara itu kan sebenarnya udah nggak boleh dibangun. Makanya makanya ini memang kebijakan apa gubernur, bukan gubernur nih, ini wali kota ya, wali kota dan bupati itu ya memang harus benar-benar dicermati. Nah, sekali lagi itu ya, sekali lagi bagi kita seorang pemimpin, kita mau mewariskan legacy seperti apa. Artinya kalau seandainya ada permasalahan kayak gini, saya tidak masuk ke masalah teknis ya. Terkait misalkan, wah ini rumahnya jadi retak-retak Pak gara-gara yang bangun sebelah. Ya memang konturnya begitu. Kalau udah perbukitan pasti akan ada ini, ada yang bergerak itu di sebelahnya gitu. Apalagi kan perbukitan ini kan pondasinya harus lebih kuat, cakar ayamnya kayak gimana. Ya harga rumah 300-an kira-kira dia pakai cakar ayam budgetnya masih masuk nggak? HPP-nya berapa gitu kan? Terus kemudian dia masih dapat margin nggak? Nah, jadi udah banyak masalah teknis di situnya, Mbak, dalam kondisinya. Itu yang mungkin saya Pak bisa Pak sementara. Rudi, mungkin yang terakhir tadi itu, mungkin diberikan gambaran secara umum saja di luar soal apakah kondisi tanahnya itu ada di daerah seperti apa begitu ya. Tapi biasanya tanggung jawab developer itu sampai di mana? Ini contoh pengalaman kalau saya dulu beli di Demarco Diamond sini tuh Oh, itu serah terima kunci misalnya sampai sekian bulan begitu. Apesnya itu pas tidak hujan. Begitu hujan banjir, bocor. bocor. Nah, itu apa boleh diinfokan nggak teman-teman? Mungkin ada yang mau beli rumah dan sebagainya. Ini banyak orang Depok juga ini, Depok, Oh, banyak Cibinong. ya. Ya. Jadi jadi gini, kalau di dalam ketentuan biasanya kita tuh serah terima rumah pada saat memang rumah itu sudah dinyatakan 100% clear, tapi itu harus bersama dengan si konsumen. Pertama ya, ini prosedur pertama. Pertama. Jadi serah terima itu nanti ada checklist tuh. Apa yang kurang, apa yang kurang, apa yang kurang gitu kan. Nah, biasanya kita kasih retensi 3 bulan. Biasanya 3 bulan. Nah, di retensi itu nanti dia masih boleh komplain. Nah, ketika dia komplain, ya sudah, permintaannya dia apa? Oh, ternyata, wah Pak, kamar mandi bocor. Ya udah, berarti kita harus betulin. Kalau seandainya dia bocor. Nah, makanya biasanya setelah serah terima rumah, saya sarankan air-airnya dibuka semuanya, kerannya dibuka, ini dibuka. Nah, problemnya begini, ketika dia serah terimanya di musim panas dan kemudian lewat dari 3 bulan baru dia hujan gitu kan. Nah ini bocor apa enggak? Nah kalau saya ada kebijakan. Kebijakannya begini. Saya bisa ngebetulin sekali. Jadi misalnya udah lewat nih 3 bulan nih. Nah saya bisa ngebetulin sekali. Tapi kalau seandainya dia berubah. Saya dulu ada Pak kasus Pak. Ya jadi memang akhirnya adalah yang saya bikin di lereng gitu. Jadi tanahnya bergerak. Akhirnya konstruksinya bergerak. Udah saya bongkar dan bagi dua dengan si kontraktornya yang ngebangun dan dia juga tahu bahwa dia juga salah gitu. Ya udah akhirnya kita bongkar dan di pondasi itu kita bikin cakar ayam baru gitu, cakar ayam dan kemudian kita betulin. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada masalah. Nah kalau yang tadi itu ya semestinya kalau dia udah terlalu lama Mbak, nah ini beratnya. Jadi kadang misalnya gini, ini perumahan sudah selesai dari sejak 2 tahun yang lalu. Tahu-tahu di sebelah ada perumahan baru yang bangun. Nah, inilah yang jadi problem sebenarnya. Berarti memang memang kalau dia setahu saya ya kalau udah kontur kayak gitu, pondasi itu nggak bisa hanya pondasi pasangan batu doang ya, tapi harus pakai cakar ayam. Karena kalau nggak cakar ayam itu dia bergerak pasti. Jadi tergantung. Nah, cuman permasalahan gini, harga rumahnya cuma 300 juta, Pak, murah. Nah, itulah akhirnya kan developer bicaranya tadi integritas kan. Integritasnya si developer gimana? Legacy apa yang mau dia wariskan? Apakah dia ketika dia selesai proyek dihujat, apakah dia setelah proyek dia dikenang akan kebaikannya? Intinya gitu aja. Sip. Masih ada satu Pak Rudi. Apa lagi, Pak? Tadi pertanyaannya Bu Wici itu tentang wacana atau informasi tanah-tanah yang akan diambil kalau tidak bersertifikat atau Oh iya, diamburkan. 2026. Ya. Jadi gini, kebijakan tanah ini 2026 ini
kan nih sebenarnya 2025 itu sudah diterapkan sertifikat elektronik. Bapak Ibu Digital. udah pernah dengar ya? Nah, jadi kemarin kita itu sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya kan kita sertifikat analog ya. Analog tuh yang warnanya warna hijau. Dan sekarang tuh elektronik warnanya warna kuning. Pernah ada yang lihat nggak? Hmm. Dia cuma selembar. Tebel kertasnya tuh kayak kertas kuarto cuma tebel. Nah, ini kebijakan ini dimulai dari zamannya AHY. Dari zamannya AHY kebijakan ini. Nah, sepertinya saya lihat cukup berhasil ya pemerintah ya. Jadi selama ini kan kita nih problemnya gini, problemnya kita sekali sertifikat hilang susah banget munculin sertifikat baru, lapor polisi ini segala macam. Kalau ini sertifikatnya cuma selembar doang, di copy juga bisa tuh, tapi tetap asli itu harus kita pegang. Nah, pemerintah itu bikin kebijakan tanah yang belum bersertifikat terutama tanah girik ya. Tanah girik itu nanti tidak berlaku lagi. Tapi setahu saya, setiap kebijakan pemerintah itu pasti ada extendnya. Pasti ada extendnya. Karena apa? Kalau yang dia giriknya ribuan meter, ini kadang-kadang begini ya, mohon maaf nih. Ini ada program PTSL. Bapak Ibu tahu kan program PTSL yang Prona itu? PTSL itu anggaran pemerintah aja tuh. Itu program PTSL itu sebenarnya pemerintah tuh maunya misalnya ini satu kelurahan itu misalnya ada girik, ada 10 girik, ada yang 100 meter, 500 meter, 1000 meter, 3000 meter. Maunya pemerintah tuh semua itu harus di PTSL-in. Harus jadi SHM elektronik. Tapi problemnya begitu lagi. Pemerintahan desa atau kelurahan itu, kalau dia lihat, tanah 2000 meter, 3000 meter nih. Wah, ini diduitin bisa nih. Nah, itu problemnya. Padahal itu gratis biayanya karena petugas itu sudah dibayar oleh pemerintah lewat APBN. Ada anggaran APBN orang dia triliunan. Nah itulah ya mohon maaf nih. Kayak kepala desa pada demo kemarin demoin Purbaya. Dalam hati saya ya selama ini ya mungkin lo sering-sering sering ngakalin anggaran. Giliran ketemu Purbaya habis lo semuanya. Kan begitu. Lurah Hoho aja nggak ini dia nggak demo dia. Kalau yang sering buka TikTok ya Lurah Hoho ya yang Banjarnegara tuh, dia aja nggak demo. Dia bilang ngapain demo? Orang saya udah sesuai aturan kok, ada LPJ-nya ini segala macam gitu kata dia kan. Makanya Pak, kita ini kalau jadi orang baik di Indonesia ini emang susah. Akhirnya masuklah perangkap-perangkap itu. Udah cukup, Pak Ridwan. Ya, Itu Mas Ridwan. baik. Terima Nah, kasih Pak Rudi ya. Jawabannya bagus sekali itu. Tapi ujung-ujungnya yang saya address adalah soal TikTok. Jadi ternyata walaupun generasi X ngintipin TikTok juga gitu ya. wajib Ternyata Pak, gitu. wajib. Baik, Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah hampir jam 1 dan saya rasa Bapak Ibu, kita semua mendapatkan banyak manfaat dari apa yang disampaikan Pak Rudi, termasuk yang terakhir tadi itu, saya juga catat tuh Pak Rudi, dari Pak Meyer tadi ya, merasa tersaingi itu. Pakai pakai nalar kalau dia aset saya, kalau dia akan bekerja untuk memudahkan hidup saya, kalau dia on, saya susah juga dong, ya kan? Iya. Berarti harus saya pinterin supaya saya kalau lagi istirahat bubuk siang nggak diketok-ketok untuk ditanya, nggak Ya. diteleponin. Kalau dia pinter, gitu Pak Mayor. Jadi bikin dia pinter supaya hidupmu enak, ya. Itu tadi poinnya Pak Rudi bagus. Saya hanya nambahkan soal ketok-ketok tidur siang. Tadi ada Pak Reza, work life balance ya. Pak Rudi Pak ini Reza sangat hobinya apa tuh Pak Coach Ridwan? Kayaknya lari Siap, juga ya. Hobinya apa? Ya, nge-gym, Hah? Pak. nge-gym. Oh Iya, nge-gym. Pak. Oh iya. Kalau lari Mantap. emang harus nge-gym juga sih realnya sebenarnya. Iya, Dia iya. ada Pengantin baru, strength, Pak, strength pengantin ya. baru, pengantin baru Oh 3 minggu pengantin baru. menikah. Oh, nge-gym tiap harinya itu. Bukan, Pak, Oh, bukan. nge-gymnya di ruang khusus. Terlalu. Push up Pak, lebih Push tepatnya up Pak. terus Pak tiap hari. Ditas terus From ya. oven, fresh Oh, from nge, oven. ngeplank, Aduh. plank. Nah, tapi menarik tadi ada gaya kepemimpinan. Bapak Ibu nanti boleh browsing tuh. Ada salah satu gaya kepemimpinan. Tadi disampaikan Pak Rudi, karena level Pak Rudi ini di bisnisnya kan sudah di eksekutif, di apa namanya, bukan di yang day to day monitor bisnis ya. Jadi lebih memberikan arahan strategik dan makanya tools atau
gaya kepemimpinan yang dominan adalah memberdayakan orang melalui coaching. Nah, itu ada tuh nanti di kuadran 4 kuadran itu ada direktif, ada macam-macam. Salah satunya coaching, ya. Less intervensi, sedikit intervensinya, teknisnya udah enggak pernah mikirin itu hitungan baloknya bener atau enggak dan sebagainya itu Pak Rudi pasti udah enggak mikir tuh. Ya. Karena semua orang kompeten, hanya tinggal tombol motivasinya ada di mana dia akan lari kencang gitu Pak Rudi ya. Ya. Ya, potensinya berkembang bagaimana. Dan dari pertanyaan Bu Wici tadi saya mencatat ada 8 kehidupan ya. Apa namanya? 8 kotak yang perlu kita ketahui sebagai leader ya dari setiap tim kita. Jadi kalau bahasa lainnya itu saya suka menyebutnya sebagai setting goal-nya apa gitu. Dia Ya, bekerja di goal perusahaan setting kita, ya. jadi tim kita tuh nilai utamanya bagi dia itu mengejar apa? Pengen berangkatkan haji orang tua, pengen beli Nah, rumah, pengen nambah ilmu. Seperti saya dulu waktu ini Pak Rudi, waktu kerja pertama tuh dibayar murah. S1 dibayar sedikit di atas UMR di Solo itu. UMR-nya berapa Solo waktu itu? Waktu itu 250.000. Saya dibayar 400.000 sarjana. Tapi itu udah gagah itu pakai seragam. Udah pakai seragam ya. Seragamnya dapat kan lumayan Enggak, hemat itu baju. lulusan UNS ya. Lulusan UNS, kampus terbaik di Solo. Tahun 70-an ya Pak ya? Wah, tahun 17 kelamaan. 2000 awal, Pak. 2000 awal tuh UMR Solo 250.000. 250.000. Ya, saya digaji 400.000 tapi sudah dapat makan, dapat ya kalau untuk kaum mending ya mending gitu tadi itu. Tapi wali kotanya Pak Jokowi ya Pak ya? Oh, bukan. Dulu Pak Bukan. Jokowi masih jadi tukang kayu. Pak Tukang Rudi, kayu. wali kotanya Pak Nah, Rudi. Pak Rudi. belum Pak Rudi. Waktu itu masih Pak Pak Sopo. dari masih tentara kok, Imam Sujarwo. Oh, Imam Sujarwo. Ya, 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 Nah, ya. nah, tapi poin bagus sekali itu. Makanya saya hubungkan dengan Pak Rudi tadi sampaikan yang 8 kehidupan itu. Dia bilang atasan saya itu merekrutnya begini, Ridwan. Kebetulan dia senior saya di Kempo juga. Kamu join saya. Bekerja di Sariwarna itu seperti S2 gratis. 3 tahun di sini kamu selevel dengan MBA. Wah, tapi betul. Jadi di coaching, dikembangkan, diketemukan ini itu nambah banyak, ditrainingkan. Kalau nggak dapat training yang berbayar, saya cari training gratisan. Pakai surat atas nama perusahaan, minta informasi pelatihan. Kalau ada publik, saya nyicip. Icip-icip. Kami punya 13.000 karyawan gitu. Jadi dan akhirnya dapat banyak pelatihan gratis itu. Ya. Hanya dengan iming-iming kalau cocok kita 13.000 karyawan di Dan training. passionnya akhirnya di coaching ya. Passionnya di situ. Ya. Jadi ini nyambung. Jadi atasan saya itu menemukan tombolnya di mana, 8 kehidupannya itu. Nah, itu yang menjadi dasar dia untuk mendorong saya. Ya, jadi Bu Wici tadi punish and reward itu sepanjang sejalan dengan yang dikomitmenkan ya. Tadi soal bonus, terima kasih Pak Rudi, bonus ilmu properti ya sampai kebijakan pertanahan. Semoga jadi jariah Pak Rudi hari ini. Siap. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Pak Rudi? Tepuk tangannya digital aja. Nah. Selalu lupa ini generasi Gen Z tepuk tangannya Gen Z. begitu. Work-life balance mestinya tuh kata Reza tadi tuh. Work-life balance ya. Baik, oke. Bentar. Dan sebagai ucapan terima kasih mewakili Universitas Respati Indonesia, kita berikan sertifikat untuk Pak Rudi atas partisipasinya sebagai dosen Alhamdulillah. praktisi. Ya, jangan kapok. Mungkin nanti saya akan colek-colek lagi untuk semester-semester berikutnya. Ya, kita kasih tepuk tangan lagi, boleh? Siap. Saya tidak ketemu tapi tombol tepuk tangannya sekarang. Hilang. Oke. Tepuk tangannya Nah, hilang. tepuk tangannya hilang. Terima kasih Bapak Ibu dan terima kasih Pak Rudi untuk sharingnya. Semoga jadi jariah dan Bapak Ibu Siap. semoga dapat insight. Kita ketemu di 2 minggu yang akan datang Boleh atau foto di bersama Pak? tanggal Foto berapa? bersama Boleh, dulu. boleh. Terima Silakan Pak kasih Pak Abi. Rudi.
Ya paling paling kata-kata terakhir kali ya, Coach Oh ya. ya, silakan Pak Kata-kata Rudi. terakhir. Jadi gini, Ya, ada 3 tadi ya Pak ya, Bapak Ibu. Kita jangan membatasi diri kita dengan umur ya. Jadi ada 3 hal tadi. Pertama, knowledge, skill, attitude. Itu terus-terus dijaga oleh Bapak Ibu biasa. sekalian. Sampai kita akhirnya nyawa lepas dari diri kita, 3-3 itu harus terus kita jaga. Karena yang namanya orang-orang yang ngambil S2 ini dia udah beda ininya, sudah beda positioningnya, stratanya sudah beda gitu. Jadi bukan bukan bicara mindsetnya orang S1, tapi ini udah bicara tentang filosofinya. Makanya tadi apa nama mata kuliah filsafat kepemimpinan ya. Jadi 3 hal itu dan yang paling utama itu adalah attitude integritas kita. Ya, itu saja dari Siap. saya, Coach. Terima kasih Pak Rudi. Dan dengan demikian Bapak Ibu, mata kuliah kita, pertemuan kita hari ini berakhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin Waalaikumsalam. pamit ya, Coach. Foto dulu ya, Siap, satu. difoto dulu Oh, Pak Rudi. foto dulu. Oke. Pak Rudi, Foto foto dulu. dulu, Pak Rudi. Kamera Foto Pak. dulu, foto dulu. Oke. 1, 2, 3. Matur nuwun. Oke. Oke, Ini makasih. dong. Cheers, cheers. Ya. Oke, makasih Pak Rudi. Silakan Oke. boleh live.